Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang lebih semangat ibadahnya, lebih semangat belajarnya, dan tak lupa untuk selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya setiap hari. Anak-anakku, hari ini Ustazah Sofi akan menemani kalian semua dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 3. Materi hari ini adalah Nabi Muhammad SAW panutanku. Namun sebelumnya, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW teladanku. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad SAW, Allah tidak mengutus seorang rasul pun. Pada diri Nabi Muhammad SAW terkumpul berbagai sifat mulia. Sifat mulia harus diteladani dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sifat percaya diri dan mandiri, agar kita menjadi manusia yang terpuji. Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sifat mulia. Jadi Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi dan rasul, ya, penutup para nabi dan rasul, dan beliau memiliki sifat yang mulia, yaitu seperti fatona, tablik, sidik, dan amanah. Sifat-sifat yang mulia itu hendaklah kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi sifat yang ada pada diri Rasulullah sebaiknya kita teladani. Hendaklah kita senantiasa meneladani sifat-sifat Rasulullah. Isi materi pada hari ini adalah kisah teladan Nabi Muhammad SAW, kemudian percaya diri, mandiri, serta tanggung jawab. Kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Sayyidul Anbiya, yang berarti pemimpin para nabi dan rasul Allah. Nabi Muhammad SAW memiliki kejujuran dan kecerdasan. Banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sifat tersebut sudah dimiliki Nabi sejak kecil. Itulah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu sudah memiliki sifat mulia sejak kecil. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan sikap percaya diri. Ketika lahir, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan. Jadi saat Nabi Muhammad itu lahir, saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Ketika berumur 6 tahun, ibunya juga meninggal. Jadilah Nabi Muhammad SAW anak yatim piatu. Kemudian, meskipun beliau yatim piatu, Nabi Muhammad SAW tetap percaya diri. Beliau tidak merasa minder dengan teman-teman sebayanya saat itu. Kemudian dibawa asuhan kakeknya. Jadi saat ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW tetap ceria. Saat usia 8 tahun, sang kakek Abdul Muthalib meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW akhirnya diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat mandiri. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW mengembala kambing. Karena kejujurannya, penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya untuk digembalakan Nabi Muhammad SAW.
Upah dari menggembala kambing digunakan untuk mencukupi kebutuhan. Jadi saat diasuh pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad itu mengembala kambing. Karena beliau memiliki sifat yang jujur, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga belajar merawat unta dan mengikat tali pelana. Nabi belajar bagaimana cara memasang pelana dan menaikkan barang ke atas unta. Dalam waktu yang singkat, Nabi Muhammad SAW sudah mahir melakukannya. Ini usianya pada usia 8 tahun ya, saat diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Saat beliau berusia 12 tahun, beliau ikut berdagang ke Syria. Nabi diajak menemani pamannya sambil belajar berdagang. Pengalamannya berdagang membuatnya mandiri. Setelah dewasa, Nabi Muhammad SAW bekerja di tempat Khadijah, menjadi pengantar barang dagangan bersama kafilah dagang. Nabi Muhammad SAW menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Khadijah sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi saat usia 12 tahun itu beliau sudah berdagang. Nabi Muhammad itu sudah belajar berdagang. Di mata penduduk Makkah, Nabi Muhammad itu sangat dipercaya. Mereka memberikan julukan Al-Amin kepada Nabi Muhammad SAW, yang berarti Al-Amin itu adalah orang yang dapat dipercaya. Mereka mengagumi kejujuran, kemandirian, serta tanggung jawabnya. Nabi Muhammad SAW selalu melakukan sesuatu itu dengan percaya diri. Dia nggak malu berdagang pada usia 12 tahun itu. Dia percaya diri. Suatu ketika para pemimpin kabilah Quraisy berselisih. Mereka berebut meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Sebelum Ka'bah diperbaiki dindingnya, selesai diperbaiki, para pemimpin kabilah saling berebut. Mereka merasa paling berhak menempatkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Karena tidak ada yang mengalah, akhirnya mereka bertengkar. Jadi kabilah Quraisy ini berebut tentang yang paling berhak menempatkan Hajar Aswad itu. Tidak ada yang mau mengalah, akhirnya mereka bertengkar. Salah satu pemimpin kabilah mengusulkan supaya menunjuk Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perselisihan. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad itu mengajukan usul. Nabi Muhammad dengan percaya diri mengajukan usul, yaitu melepaskan surban yang dipakai dan menggelarnya. Ya, usul bagaimana kalau aku melepaskan surban dan menggelarnya. Setiap pemimpin kabilah diminta memegang tepi surban Nabi Muhammad SAW, lalu meletakkannya di Hajar Aswad di tengah-tengah surban. Secara bersama-sama, pemimpin kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Dengan cara tersebut, semua pemimpin kabilah memiliki hak yang sama. Masing-masing kabilah merasa dihargai dan mendapat kesempatan. Sejak itu, para kabilah bersatu lagi. Mereka memuji keputusan Nabi Muhammad SAW yang adil bagi mereka. Kemudian ketika berdakwah, Nabi Muhammad itu juga percaya diri meskipun kaum Quraisy menentang. Jadi saat Nabi Muhammad itu berdakwah, Nabi mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Nabi Muhammad tidak takut dengan ancaman kaum kafir. Nabi Muhammad meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Dengan percaya dirinya, Nabi Muhammad terus berdakwah. Nabi Muhammad yakin akan pertolongan dan lindungan Allah. Bahkan beliau tidak takut dengan ancaman orang-orang kafir. Itulah beberapa sifat keteladanan Nabi Muhammad. Sikap mandiri, percaya dirinya sudah tumbuh sejak kecil. Jadi Nabi Muhammad saat berdakwah ditentang tuh sama orang Quraisy. Mereka ditentang, tapi Nabi Muhammad yakin bahwa ajaran Islam itu benar yang dibawakannya. Dengan percaya diri dan atas pertolongan serta lindungan Allah, beliau tidak takut dengan ancaman orang-orang kafir.
Sifat Nabi Muhammad yang harus diteladani agar kita menjadi orang yang sukses seperti Nabi Muhammad. Ya, jadi kita harus meneladaninya, sifat Nabi Muhammad yang mulia tersebut. Dari kisah Nabi Muhammad tadi, dapat kita peroleh beberapa keteladanan sebagai berikut. Satu, ya, Nabi Muhammad SAW adalah insan atau seorang yang memiliki akhlak mulia, sebagai diterangkan dalam surat Al-Qalam ayat 4, yaitu, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua, seorang yang sabar dan tabah dalam menghadapi segala rintangan dan penentangan ketika berdakwah, yakni menyerukan untuk menauhidkan Allah, untuk percaya pada Tuhan itu adalah Allah. Yang ketiga, seorang pemberani yang meyakini kebenaran agama Islam yang dibawanya. Jadi Nabi Muhammad itu berani, dia yakin bahwa agama Islam ini agama yang benar dibawanya. Yang keempat, pemimpin yang adil, mandiri, percaya diri, dan mau menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, senantiasa mengajak umatnya ke jalan yang benar, yakni menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Yang keenam yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Muhammad, yaitu senantiasa menyeru dan menyebarkan perdamaian atau hidup damai dan niat baik dengan sesama manusia. Sikap percaya diri dan mandiri. Apa yang kamu rasakan ketika menyanyi atau bercerita di depan kelas? Adakah rasa grogi, deg-degan, atau takut pada dirimu? Ataukah kamu mampu melakukannya dengan penuh keyakinan? Semua perilaku di atas adalah cara untuk melatih rasa percaya diri. Ada si A disuruh maju sama ustadzanya, tapi dia grogi, deg-degan. Pernah nggak seperti itu? Percaya diri berarti percaya kepada dirinya sendiri atau meyakini bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang baik, pantang menyerah dan tidak putus asa. Jadi sikap percaya ini ciri-cirinya dia pantang menyerah dan tidak putus asa. Setiap orang itu memiliki kemampuannya masing-masing. Semua itu pemberian dari Allah kepada hambanya. Namun kemampuan itu harus disyukuri dengan ditingkatkan dengan cara menggunakannya untuk kebaikan. Sikap percaya diri juga telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul yang mengemban tugas berat. Dikisahkan tadi, percaya diri itu kisahnya adalah dalam menyampaikan, contohnya dalam menyampaikan dakwah Islam kepada penduduk sekitar. Rasulullah tidak pernah merasa minder ketika harus berhadapan dengan orang-orang kaum Quraisy dan mendakwakan ajaran Islam. Bahkan Rasulullah itu percaya diri ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya, karena dia yakin akan agama yang dibawanya benar, dan beliau yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Jadi dia tidak takut dengan ancaman kaum Quraisy. Contoh sikap percaya diri, ya, kita harus yakin bahwa belajar akan membuat kita pintar. Contohnya sikap percaya diri itu seperti itu. Ketika mengerjakan tugas, kita harus percaya diri dengan cara mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan mudah putus asa ketika mendapatkan kesulitan. Kesulitan itu adalah tantangan yang harus dihadapi. Baru mengerjakan matematika atau dapat segini sulit sekali, aku tidak bisa. Ya, tahan atau hilangkan keraguan-keraguan itu. Harus percaya diri, aku pasti bisa. Dalam beribadah, kita harus percaya diri, yakinlah bahwa Allah melihat semua ibadah kita. Lakukanlah ibadah itu hanya ingin mendapat ridha Allah, agar Allah memberikan pahala kepada kita. Masih banyak contoh lagi, yaitu sikap percaya diri. Kemudian ciri-ciri orang yang memiliki sikap rasa percaya diri itu apa, Ustazah? 1. Dia bersikap tegas dan mampu mengambil keputusan. Yang kedua, memiliki sikap kepribadian yang mantap. Yang ketiga, tidak bersikap sombong, melainkan rendah hati dan jauh dari sikap rendah diri. Yang keempat, ciri-cirinya adalah tidak pernah merasa malu, takut, atau rugi dalam bertindak.
Sedangkan yang kelima, memiliki pendidikan yang kuat, pendirian yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Manfaatnya apa sih sikap percaya diri itu? Satu, mudah bergaul dan memiliki hubungan dengan temannya yang banyak. Yang kedua, selalu berpikir positif dan optimis. Yang ketiga, memiliki peluang yang banyak dalam meraih cita-cita yang diinginkan. Yang keempat, selalu berpikir mantap dalam berbentuk dan tanpa takut. Jadi manfaat sikap percaya diri itu bagaimana? Sekarang sudah percaya diri, jadi harus percaya diri. Manfaatnya banyak percaya diri itu. Salah satunya, dia memiliki sifat mudah bergaul. Kemudian sikap mandiri. Mandiri itu melakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Semua yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dilakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Anak yang mandiri tidak suka bermalasan, tidak suka menggantungkan diri kepada orang lain, tidak suka menyuruh orang lain menyelesaikan tugasnya. Ia lebih senang mengerjakan sendiri sesuai kemampuan. Jika sikap mandiri itu dia tanpa bantuan orang lain, contohnya saat bangun tidur merapikan tempat tidurnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian merapikan mainannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, dia melakukannya apa-apa sendiri. Contoh sikap mandiri itu apa saja tanggung jawabmu? Coba sebutkan. Iya, salah satunya yaitu mandi 2 kali sehari, menyiapkan perlengkapan sekolah, belajar setiap malam, merapikan kamar, membersihkan rumah, menyiram tanaman dan sebagainya. Semua itu adalah tanggung jawabmu. Kamu harus melakukannya sendiri tanpa harus menunggu perintah dari ayah dan ibumu. Kemudian manfaat sikap mandiri itu, satu, dia lebih percaya diri. Kedua, mampu bekerja sendiri. Yang ketiga, menghargai waktu. Yang keempat, tanggung jawab. Dan yang kelima, menguasai keahlian dan keterampilan. Faktor yang mempengaruhi sikap mandiri itu bisa jadi dari segi usia, jenis kelaminnya, konsep diri, pendidikan, keluarga, dan interaksi atau hubungan sosialnya di masyarakat maupun di sekolah. Biasanya itu dia faktor yang mempengaruhinya adalah 6 tersebut biasanya ya, tapi tergantung pada diri anak masing-masing. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab itu sikap berani menanggung semua akibat yang akan terjadi atas sebuah amanah. Contoh sikap tanggung jawab adalah jabatan ketua kelas. Ada si A ditunjuk sebagai ketua kelas. Ya, dia berarti harus bertanggung jawab terhadap anggota satu kelasnya itu. Kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, dia bisa melaporkannya ke ustadz-ustadzanya. Perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Saat kamu meminjam pensil atau penghapus atau penggaris atau barang apapun ke orang lain, ya, kamu juga harus mengembalikannya dalam keadaan yang baik. Jika saat kamu pinjam itu rusak, ya, saat kamu pakai itu seumpama si A meminjam penggarisnya si B. Saat di penggarisnya itu yang saat kamu pinjam penggarisnya baik-baik saja. Saat kamu gunakan ternyata patah, maka tanggung jawabmu adalah menggantinya. Kemudian yang kedua, menjaga rahasia orang lain. 3. Tidak menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan. Ya, contoh tanggung jawab lagi yaitu memelihara semua nikmat yang diberikan oleh Allah berupa umur, kesehatan, ilmu, harta dan sebagainya. Jadi kamu bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri, ya, baik badan, baik kesehatan, ilmu, harta dan lain sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin.
Untuk pembelajaran hari ini, anak-anakku bisa mengerjakan di halaman 12 dan 13 bagian Romawi 1 pilihan ganda saja. Ustazah ulang kembali, anak-anakku dapat mengerjakan halaman 12-13 pilihan ganda saja yang nomor 1 ya. Terima kasih. Mari kita membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.